Ki dan Tante dan semua keluarga BMC yang ada di Zoom doa hari ini. Senang banget lihat wajah-wajah yang saya kenal, yang saya tahu, walaupun kita nggak dalam satu tempat, satu ruang, tapi kita ada di media Zoom ini dan betul-betul bisa senang bisa berdoa bareng dan melihat wajah-wajah yang diberkati, disayangi, dicintai Tuhan hari ini. Terima kasih buat kesempatannya dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan sama-sama tentang sebuah hal yang mungkin kita semua tahu, tapi mungkin kita udah lupa bagaimana rasanya. Nah, saya mau mengawali dengan sebuah cerita ya. Saya orang tua dengan 2 anak. Kemungkinan juga Bapak Ibu Saudara sekalian juga tahu mungkin rasanya gimana ngajarin anaknya untuk makan. Saya punya anak yang kedua itu kalau makan sukanya makanan yang itu aja. Jadi dia kalau sudah suka salmon sushi, dia mintanya hampir tiap hari ya salmon sushi. Lalu kalau dia sukanya mungkin makan nasi sama kuah gitu ya, dia juga akan mintanya tiap hari nasi sama kuah gitu. Dan mungkin kalau ada yang namanya daging teriyaki gitu ya, dia nanti juga akan mintanya daging teriyaki aja terus gitu. Nah, kita sebagai orang tua ini kan kadang kepingin ya bisa ngajarin anak kita untuk makan jangan cuma itu-itu aja, harus tahu makanan yang variasinya lebih luas, harus tahu makanan yang variasinya lebih banyak, bahkan yang lebih enak-enak kan banyak. Nah, saya nggak tahu gimana dengan saudara-saudara saya yang ada di Amerika ini. Tapi kalau saya, steak itu salah satu makanan favorit saya. Steak itu. Nah, saya rasa semua suka steak lah. Anak saya ini nggak suka steak anehnya. Lah sebagai orang tua kan saya kepingin dia ini tahu gitu loh, ada variasi makanan atau ada selera makanan yang berbeda daripada cuma salmon sushi aja. Ya bosen lah lama-lama orang kalau cuma nasi kuah, kalau enggak salmon sushi, kalau enggak ya sapi teriyaki gitu. Nah akhirnya suatu ketika saya agak paksa dia. Ini enak, ini salah satu kesukaan Daddy gitu. Terus menariknya udah dibeliin steak, udah disiapin steak, dia nanyanya gini, emang enak steak? Loh, kok emang enak steak? Ya steak ya enak lah. Gitu diajarin dan saya bersyukur hari ini anak saya yang kedua bisa makan steak gitu. Nah, jujur ya dari cerita ini, terima kasih buat tepuk tangannya. Dari cerita ini, kita orang tua itu kepingin anak bisa belajar makan dan bisa makan enak. Betul ya? Kita orang tua kepingin anak kita belajar makan dan bisa makan. Nah, pelajaran penting hari ini juga gini. Tuhan adalah Bapak yang mau kita bisa bersukacita dan belajar bersukacita. Bisa bersukacita dan belajar bersukacita. Mungkin kalau pagi ini nggak ngantuk, boleh nggak ketik di kolom komentar, belajar bersukacita dan bisa bersukacita. Gitu. Nah, kenapa kok ini menjadi sebuah topik yang mungkin kita semua tahu ya, kata-kata bersukacita. Banyak di antara kita ngerti arti katanya secara literalnya, bersukacita. Tapi menarik sekali, banyak di antara kita juga hari-hari ini, entah itu dalam kondisi menantang, dalam kondisi mungkin banyak pergumulan, atau mungkin juga karena kita secara material atau secara kehidupan nggak ada masalah gitu. Tapi menariknya banyak di antara kita itu udah lama atau udah lupa rasanya bersukacita di dalam Tuhan. Nah, sehingga seperti makanan yang enak, yang luar biasa sedapnya, tapi ibaratnya kita ini nggak tahu atau sudah lupa rasanya itu seperti apa. Nah, sehingga suatu ketika Rasul Paulus dia pernah menyampaikan sebuah pesan penting tentang betapa powerful-nya, tentang sebetulnya betapa pentingnya bersukacita di dalam Tuhan.
Nah, kalau saya boleh bacakan dari Filipi pasal yang keempat, ya, ayat yang keempat, Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat, saya bacakan dari terjemahan dalam bahasa Indonesia, gitu ya. Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat, bunyi kata-katanya adalah gini: bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bahasa Inggrisnya berkata rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. So bersukacitalah dalam Tuhan senantiasa. Sekali lagi kukatakan, dia bilang bersukacitalah. Nah, sambil kita baca ayat ini tadi, mungkin perlu kita pegang lagi ya. Tuhan Bapa yang mau kita bisa bersukacita dan belajar bersukacita. Bisa bersukacita dan belajar bersukacita. Dia Bapa yang ingin kita bisa bersukacita dan belajar bersukacita. Nah, penekanan Paulus dari ayat itu tadi ya, Rasul Paulus dia bilang bersukacitalah. Kapan? Ya senantiasa katanya. Oh gitu. Gimana? Di dalam Tuhan, dia bilang. Lalu dia bilang, sekali lagi kukatakan. Nah, menariknya kalau dalam bahasa Inggris, kata-kata itu kan pakai I will say it again. I will. Artinya, ini bicara tentang sesuatu yang di masa depan, di hari esok, di hari yang akan datang, perlu diingatkan dan diingatkan dan diingatkan dan diingatkan terus kepada siapapun anak Tuhan hari ini. Dan apa yang harus diingatkan lagi dan lagi? Rasul Paulus dia bilang, bersukacitalah. Nah, sehingga pertanyaan gini, memang enak bersukacitalah. Kalau kondisinya gampang, kalau kondisinya enak, bersukacita ya mudah. Tapi kalau kondisinya menantang, kalau hari-hari ini kita mungkin banyak pergumulan, atau mungkin kita udah di masa jenuh dengan kondisi hari ini, atau kita melihat ya berkat Tuhan itu banyak, tapi ya gitu-gitu aja, ya kan? Ada orang yang mungkin juga hari ini ngalamin enaknya kehidupan, tapi sampai lupa tentang menikmati sukacita dalam Tuhan ini. Nah, sehingga seringkali orang bisa nanya, memang enak bersukacita dalam Tuhan? Nah, kalau kita tanya enak, seperti apa rasanya, ya kan? Perlu diketahui ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Rasul Paulus yang nulis ini, waktu dia nulis Filipi yang kita baca tadi, pasal yang Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Dia aja menunjukkan sebetulnya waktu dia menulis ayat ini, dia lagi di penjara. Dalam kondisi penjara nggak gampang, nggak enak. Lalu Filipi 1 itu juga menunjukkan bahwa orang-orang Kristen waktu itu ngadepin tantangan dari luar, dari orang-orang yang bukan Kristen. Dan bukan cuma itu, ada konflik-konflik loh di dalamnya. Di Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 3 yang sedang dihadapi, dan Paulus dari jauh dia doain, Paulus dari jauh dia terus ngasih masukan dan nasihat. Tapi di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah itu, justru Rasul Paulus dia titip pesan yang powerful ini. Dia bilang, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, mungkin hari-hari ini pesan ini penting buat kita. Ada di antara kita yang bersukacitanya mungkin nggak di dalam Tuhan. Atau di antara kita hari-hari ini bersukacitanya udah nggak pernah lagi. Karena kita terlalu kepikiran dengan berbagai macam masalah kita. Sehingga poin yang pertama, ini yang Tuhan mau ingatkan buat kita dari ayat yang sederhana tadi. Poin yang pertama adalah gini, bersukacita dalam Tuhan. Di dalam itu kata kuncinya. Nah, kadang kita akan cari sukacita itu di dalam situasi. Wah, situasi enak, situasi tenang, ya kan, situasi aman gitu. Kadang kita cari sukacita dalam kondisi yang menyenangkan, kondisi yang wah mungkin bikin kita happy gitu. Atau mungkin kalau dari Amerika rindu ke Indonesia karena apa, kepingin cari sukacita di mana nih, di gunung atau mungkin di Bali, di pantai, ya kan. Di antara kita mungkin cari sukacita sehari-hari kita bisa saja dari makanan, dari kopi yang kita minum, ya kan. Tapi ternyata hal-hal itu firman Tuhan bilang itu nggak akan lasting.
Those things don't last. Hal-hal seperti itu will come to an end, kata firman Tuhan. Nah, sehingga firman Tuhan ngingetin sama kita, bersukacita dalam Tuhan itu kenapa? Kalau Anda lihat ya, dari Filipi pasal 4 ayat 3 itu. Karena nama kita tercatat di surga. Filipi 4 ayat 5 bilang, karena Tuhan sudah dekat. Bukan hanya kedatangannya dekat, tapi dia sendiri dekat dengan kita. Jadi kita bisa bersukacita. Filipi 4 ayat 6 bilang, karena sukacita Tuhan itu menyingkirkan kekhawatiran. Filipi 4 ayat 7 bilang, karena sukacita Tuhan membawa damai sejahtera dalam hidup kita. Nah, sehingga Tuhan Bapa yang ingin kita bisa bersukacita dan belajar bersukacita. Nah, sederhana poin yang kedua dari apa yang tadi kita baca, ternyata ada kekuatan dalam sukacita Tuhan. Ada kekuatan dalam sukacita Tuhan. Kan Filipi 1 itu intinya tentang sukacita. Nah, ternyata Filipi 1, 2, 3, 4 ini penekanan di sukacita, ternyata Filipi 1 ayat 25 dia bilang, sukacita juga dalam iman. Maksudnya iman seperti Yesus yang seperti apa? Itu iman yang walaupun jawaban Tuhan beda dengan apa yang saya mau, tetap saya bersukacita dalam Tuhan karena itu kekuatan. Walaupun saya harus pikul salib dalam hidup ini, mengasihi Tuhan, melayani jiwa, melayani di gereja, melayani di keluarga, melayani di pekerjaan, aku tetap sukacita dalam Tuhan karena itu kekuatan. Walaupun iman dalam Yesus itu apa? Walaupun aku harus menderita bagi Yesus, seperti seorang prajurit harus menderita, aku tetap akan bersukacita dalam Tuhan karena sukacita Tuhan kekuatanku. Walaupun saya harus menjangkau jiwa, harus memuridkan, harus menyembah pagi-pagi sekalipun, tetap saya bersukacita dalam Tuhan karena sukacita Tuhan kekuatanku. Nah, mungkin kita bilang gini, kalau Tuhan nggak turutin apa yang kita mau, lah ngapain kita tuh mau bersukacita dalam Tuhan? Nah, kenapa kok kita bisa mikir gitu? Karena ini Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kita tuh sudah lupa rasanya bersukacita dalam Tuhan itu seperti apa. Sehingga kadang kita jadi cenderung negatif. Cenderung kita nggak terima sama apa yang Tuhan mau lakukan dan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Tapi sekali lagi, kata-kata Paulus, bersukacita dalam Tuhan senantiasa itu karena apa? Tuhan itu Bapa yang mau kita bisa bersukacita dan belajar bersukacita. Sehingga Nehemia 8 ayat 10 mengingatkan kepada kita, the joy of the Lord is my strength. Sukacita karena Tuhan itu kekuatanku. Jadi mau kuat dari dosa, kuat dari godaan, kuat dari gaya hidup yang salah, kuat dari ketakutan, kuat dari kekhawatiran, bersukacitalah di dalam Tuhan. Roma 14 ayat 17 bilang gini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kerajaan Allah itu soal kebenaran, damai sejahtera, dan ada kata-kata ini luar biasa, sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat 17 bilang gitu. Dan kalau kita lanjutkan ke Roma 14 ayat 18, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Maksudnya apa melayani Kristus dengan cara ini? Melayani Kristus dengan cara bersukacita di dalam Tuhan. Kadang kita melayani Tuhan ya, kadang kita ngomel, komplain. Ini memang melayani orang hari-hari ini nggak gampang. Bahkan untuk bisa melayani, kita harus keluar dari zona nyaman kita. Ya kan? Oleh sebab itu, ayatnya bilang, barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, Roma 14 ayat 18. Dengan cara apa? Disertai dengan sukacita dalam Tuhan. Maka ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Nah, sehingga sebuah cerita, Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu hari ya, konon di sebuah desa, ada sumur yang jadi mata air utama di desa itu. Semua orang di desa itu berkeluarga, tiap hari pagi dan sore itu pergi sumur itu, karena itu satu-satunya sumur yang ada di desa tersebut untuk ambil air, mandi, masak, semua dari sumur itu. Nah, suatu ketika setiap kali orang masukin timba ke sumur itu, mereka punya pengalaman aneh. Entah timba itu talinya mulai copot, mulai renggang, atau kadang timbanya
lepas sampai tinggal di bawah sumur. Nah, berulang kali itu terjadi. Timba dimasukkan, diangkat kok talinya kendur. Timba dimasukkan, orang lain lagi di desa itu angkat talinya, nggak ada timbanya. Lah, dari situ muncul yang namanya berita-berita gosip, ya kan? Karena itu di desa. Dari 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu kejadian, semua orang sudah mulai desas-desus. Oh, ini sekarang sumurnya ini dikuasai sama jin karena orang desa ya. Kalau di Amerika enggak ada jin. Kalau orang desa dikit-dikit mikirnya ini sumurnya ini diganggu gitu. Ada setannya katanya gitu. Lah, dicarilah orang, Bapak Ibu Saudara sekalian, dicarilah orang yang berani masuk ke sumur dan periksa. Ada setan apa ini di dalam sumur gitu. Ternyata dari satu desa cuman ada satu orang muda yang berani dan menawarkan diri. Saya berani coba masuk ke dalam sumur ini. Waduh, kepala desanya dan para petua desa bingung kok ada orang muda berani. Cuman syaratnya, ada syaratnya. Orang muda ini minta kalau dia mau turun ke sumur, harus bapaknya dipanggil dulu dari kota. Karena bapaknya tinggal di kota jauh. 3 jam perjalanan untuk jemput, dan 3 jam perjalanan untuk kembali. Karena ini semua orang desa sudah pada bingung gimana cara ambil air kalau nggak ada orang muda ini yang turun untuk cek. Dilakukanlah jemput papanya 3 jam ke kota, 3 jam balik. Begitu bapaknya sampai, semua satu desa mulai berkumpul di sekitar sumur ini. Anak muda ini diikat badannya dengan tali yang kuat, lalu dia mulai pelan-pelan diturunkan ke sumur. Mulai perlahan, lahan, dia bawa sentolop, tahu apa yang dia lihat di bawah sumur? Waktu dia sampai di dasar sumur, yang dia lihat ternyata di dalam sumur ada yang namanya monyet. Monyet ini yang nakal, yang suka lepasin timbanya orang. Digendonglah sama dia, sama anak muda ini, si pemberani ini, monyet tersebut. Waktu dia sudah mulai ditarik, naik perlahan, naik perlahan, naik perlahan. Setelah 3/4, cahaya bukan mulai kelihatan di atasnya sumur. Monyetnya ini terlalu excited, lepaslah dia dari tangannya anak muda ini. Sehingga keluarlah monyet dari depan mulut sumur. Tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu orang-orang lihat ada monyet keluar dari sumur, semua ngelepasin talinya. Nah, kecuali satu, siapa yang nggak ngelepasin talinya? Bapaknya orang muda ini, yang tidak melepaskan talinya. Makanya dari awal dia sudah minta, pokoknya kalau sampai aku dimasukkan sumur, aku minta bapakku harus ada di sana. Nah, pelajarannya apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau sukacita kita itu di dalam sumber-sumber yang lain, ya kan? Di dalam kesenangan, di dalam situasi, di dalam kondisi, hal-hal itu akan seringkali meninggalkan kita sewaktu-waktu. Tapi pesan Paulus ini penting, dia bilang. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kalau yang menjadi sumber sukacita kita itu adalah Tuhan, apapun kondisi, situasi, musim, keadaan hidup kita, dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita sekalipun. Sukacitanya itu sumber bagi hidup kita. Dia Bapa yang selalu ada, dia Bapa yang baik, dia Bapa yang setia, dia Bapa yang menyediakan sukacita yang kita perlu dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, Paulus dia punya pesan yang powerful hari ini buat kita. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Karena di dalam apapun, itu semua akan meninggalkan kita. Tapi di dalam Yesus, dia setia, dia tidak pernah meninggalkan kita. Hari ini saya berdoa, siapapun kita, kiranya sukacita Tuhan itu melingkupi hati kita. Di awal pagi hari ini yang luar biasa,
Saya berdoa kiranya sukacita Tuhan itu yang jadi pengalaman kehidupan kita. Kenapa kok Dia Bapa yang mau kita bisa belajar, bisa bersukacita? Karena mungkin hari-hari ini kita udah lupa rasanya bersukacita dalam Tuhan. Kalau Anda bersukacita dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, tantangan seberat apapun, masih bisa senyum. Orang-orang yang jumpa sama Tuhan pertama kali dalam hidupnya, mungkin dia saksi, saya ketemu Tuhan dimenangkan oleh si A, si B, jumpa Yesus. Kondisi keuangan mungkin belum baik, tapi punya Yesus itu luar biasa happy. Masih nggak kita kayak gitu? Atau jangan-jangan kita ikut Tuhan, kalau Tuhan nggak jawab, saya marah ini. Ayo kita jadi orang yang sukacitanya itu bukan karena apapun, tapi karena Yesus itu sumber segala-galanya buat kehidupan kita semua. Dan saya berdoa, kiranya kasih Tuhan itu limpah di hati kita semua pagi hari ini. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Pak Yongki, boleh saya berdoa buat kita semua pagi hari ini. Bapa yang di surga, Roh Kudus, yang kami sembah, yang kami muliakan. Di hari yang sungguh indah ini, Engkau kekuatan kami. Tidak ada sumber lain yang kami andalkan, yang kami harapkan kecuali Tuhan dan Roh Kudus menjadi kekuatan kami. Kami terima kasih kalau ada banyak fasilitas Tuhan bisa sediakan. Kesehatan, nafas hidup, kekuatan, berkat-berkat jasmani, itu semua fasilitas dari Tuhan. Tapi kami mau katakan Tuhan itu bukan sumber sukacita kami. Sumber sukacita kami hanya Yesus. Dan biar dalam kondisi di atas gunung, di bawah lembah, keberkatan, ada tantangan, kami tetap tahu kami bisa bersukacita di dalam Tuhan karena Tuhan sumber dalam hidup kami. Banyak hal bisa meninggalkan kami. Kesenangan, kenikmatan, bisa sewaktu-waktu berakhir. Tapi hanya di dalam Yesus itu sumber sukacita kami. Dan kalau hari ini kami sudah lama nggak menikmati sukacita dalam Tuhan, Tuhan biar hari ini mujizat sukacita itu terjadi. Di tempat kerja, di hari-hari, apapun yang kami perbuat, biar kami boleh menikmati sukacita Tuhan. Dan kalau hari ini mungkin kami orang yang selalu ingat tentang sukacita Tuhan, bersyukur kepada Tuhan kalau kami masih bisa merasakan mujizat itu. Dan sungguh ya Tuhan, kami nggak mau yang lainnya. Hanya Yesus dan Roh Kudus itu andalan dan kekuatan kami. Berkati BMC New York, Pak Yongki dan Ibu, dan semua tim doa yang sungguh-sungguh militan berdoa hari ini, dan semua tim pelayanan. Kami berdoa ya Tuhan, kuasa-Mu, sukacitamu, damai-Mu, urapan-Mu, hikmat-Mu, itu menyertai, memberkati, berjalan dengan mereka semua. Dan kami tahu tangan Tuhan tidak melepaskan semua yang ada di BMC New York, dan semua hamba-hamba-Mu, dan semua pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang di surga, hamba-Mu perkatakan sukacita surgawi, itu menjadi our portion, bagian hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.